Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, kau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang." Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus padanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Itulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Pun tinggal di situ 2 hari lamanya, karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya sengaja pilih versi bacaan Injil yang pendek. Lalu ada yang bertanya, "Romo, yang pendek aja panjang begitu ya?" Yang aslinya itu lebih panjang. Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. 37 ayat. Banyak sekali. Tapi saya ambil yang singkat, tapi pada intinya sama. Percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Dari saudara, seperti biasa kita dengar kalau dalam wawancara, dalam interview, ya. Ini sore hari ini saya akan mengatakan sesuatu yang belum pernah saya katakan dimanapun. Wah, itu kan biasanya interview begitu. Saya akan mengatakan sesuatu yang
belum pernah saya katakan dan saya ungkap dimanapun. Saudari-saudara, kalau Anda mengenal saya mungkin 3-5 tahun ke belakang, ya, Anda mungkin mengenal saya orang yang banyak bicara, orang yang agak sedikit cerewet, dan kalau sudah bicara itu saya selalu, kalau ada seminar atau ada sesi, saya selalu katakan, saya dikasih tahu ya, kapan saya harus berhenti. Karena apa? Karena kalau saya udah bicara, saya susah berhentinya. Nah itu, ya, semoga Anda nggak merasakan. Semoga juga nanti kalau homili saya kepanjangan ada yang tunjuk tangan ya, Romo udah kepanjangan gitu ya. 3-5 tahun ke belakang mungkin Anda mengenal saya atau pernah mendengarkan saya, ya ini Romonya kayaknya sering berbicara nih. Romonya ya banyak bicara dan lain sebagainya. Tapi dari antara kita juga ada yang mengenal saya mungkin 10-15 tahun yang lalu ketika saya masih sekolah di Pejaten. Dan yang Anda harus ketahui, 10-15 tahun yang lalu saya ini adalah pribadi yang sulit sekali untuk berbicara. Saya dikenal sebagai frater yang dalam tanda kutip angker. Karena apa? Karena selalu diam. Saya selalu diam, saya selalu nggak banyak bicara, nggak banyak komentar, tapi sekalinya komentar pedes gitu ya. Makanya dibilang angker. Ya itu yang mau saya ungkapkan ya, pada kesempatan kali ini, edisi spesial misa sore hari ini. Misa-misa lain nggak akan saya ungkap ya. Saudari-saudara, saya mau berkata apa soal itu? Ya, soal bicara, soal komunikasi, dan lain sebagainya. Kita dengarkan bacaan Injil, bacaannya panjang. Dan isinya cuma apa? Percakapan antara Yesus dan perempuan. Percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Yesus bicara, perempuan Samaria jawab. Perempuan Samaria bertanya, lalu Yesus menjawab, udah ulang-ulang terus. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya perempuan Samaria itu mengerti. Dong, oh ini Indonesia. Pada awalnya mungkin nggak ngerti. Mungkin juga ya bercakap-cakap tapi nggak ngerti. Apa sih yang dipercakapkan? Salah tangkap dan lain sebagainya. Saudari-saudaraku yang terkasih, ini juga mau mengajak kita pada minggu hari ini. Adakah waktu kita juga bercakap-cakap dengan Tuhan? Adakah kesempatan dalam hidup kita yang sudah diberikan Tuhan setiap hari 24 jam? Adakah waktu kita bercakap-cakap dengan melakukan percakapan? Bukan saja kita yang bicara, tapi juga Allah Yesus yang berbicara kepada kita. Kita dialog. Percakapan kan artinya dua. Maka ada waktu yang kita miliki atau kita sediakan. Kita sediakan, jangan kita sisakan. Kita sediakan buat bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena apa? Kita sediakan ketika kita punya waktu bercakap-cakap dengan Tuhan, maka kalau kita melihat percakapan yang dalam bacaan ini, kita bisa semakin mengerti dan semakin merasakan bahwa Yesus selamat dari air hidup, dan pada akhirnya apa? Kita bisa mewartakan sesuatu, membuat dan membawa orang lain kepada damai. Bayangkan kalau Yesus dan perempuan Samaria ini tidak bercakap-cakap, apa yang terjadi? Udah gak ada pembicaraan. Perempuan Samaria itu mungkin juga pergi karena ini aneh. Ya, ambil air jam 12 siang. Di tengah hari ambil air. Kalau dalam versi panjang dikisahkan bahwa perempuan Samaria ini dan Yesus adalah orang Yahudi juga. Tadi dikatakan mereka tidak terlalu akrab, bermusuhan, bahkan saling berselisih. Kalau ketemu tuh berantem pasti.
lalu ambil air siang-siang, aneh. Udah ngumpet-ngumpet, siang-siang mau ambil air. Di sumur ada lelaki bujangan, Yesus. Kalau nggak ada percakapan, mungkin perempuan Samaria itu pergi, Yesus juga diam aja. Akhirnya nggak jadi tambah murid. Pada akhirnya kan orang-orang Samaria banyak menjadi murid Yesus. Akhirnya nggak jadi. Tapi dimulai dengan percakapan itu, Yesus bilang, berilah aku air. Perempuan Samaria bingung. Kamu nggak punya timba. Sebelum itu bahkan kamu yakin orang Yahudi minta air sama saya perempuan Samaria? Yang siang bolong saya punya banyak masalah. Ketemu dengan lelaki di tempat yang sepi. Kamu yakin? Kamu nggak punya timba. Gimana kamu mau kasih air hidup dan lain sebagainya. Cakapannya mungkin awal-awal miskomunikasi. Gak nyambung dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya, oh iya, terus berilah aku air hidup. Dan perempuan Samaria itu mewartakan dan banyak orang akhirnya. Dari saudara, itu juga yang digambarkan dalam bacaan pertama. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di tengah padang gurun. Mereka kesulitan. Di Mesir banyak air, banyak makanan. Tapi di tengah padang gurun mereka kehausan. Mereka kekeringan, gak ada air. Itu apa yang dikatakan mereka bersungut-sungut. Mereka marah sama Musa. Musa, kamu mau bunuh kita ya? Kita ini udah enak di Mesir, walaupun dalam perbudakan, tapi kami punya air, punya makanan. Padang gurun katanya kami diselamatkan, tapi kok gak ada air? Mereka mengatakan kepada Musa, bercakap. Dan apa yang terjadi? Musa mengetukkan tongkat dan air keluar. Dan itu dinamakan masa di mana bangsa Israel berteriak-teriak, bersungut-sungut, dan Allah saudari-saudara itu kan juga percakapan. Bacaan kedua juga demikian, bicara soal iman. Iman itu kan juga soal percakapan. Allah yang mewahyukan diri, Allah yang mengasihi kita, lalu kita yang menanggapi. Oh iya, saya mau dibaptis, saya mau ke gereja, saya mau bertobat. Gak percaya. Saudari-saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan. Kita mau melakukan percakapan. Kita bicara sama Tuhan, Tuhan bicara sama kita. Sehingga apa? Sehingga kita juga merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang Samaria. Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa Dia benar-benar. Semoga kita punya waktu, kita sediakan waktu untuk bercakap dengan Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat. Hening sejenak.